Halo, selamat berjumpa kembali di Om Aji Ngepot edisi hari ini. Dan seperti biasa, kita akan membongkar CD. Dan CD yang akan kita bongkar kali ini adalah CD dari Bon Jovi 2020. Om Aji Ngepot. Om Ajing Podcast. Bon Jovi 2020 ini adalah CD yang dikeluarkan pada tahun 2020 akhir. Dan tadinya berisi 10 lagu, udah jadi, namun diedit ulang karena ada banyak kejadian-kejadian besar tahun 2020 yang Jon Bon Jovi merasa bahwa harus masuk di album karena album 2020 ini harus menjadi sebuah catatan sejarah atau perwakilan sejarah pada era itu. Dan jadilah 2020 versi baru dengan mempertahankan hanya 3 lagu orisinilnya saja. Dan sisanya adalah lagu-lagu baru yang melukiskan beberapa peristiwa besar saat itu. Di antaranya tentang demo terkait meninggalnya orang kulit hitam yang waktu itu diduga dianiaya oleh polisi kulit putih. Lalu juga tentu saja ada lagu tentang pandemi dan of course lagu-lagu lain yang mencerminkan tentang suasana tahun 2020. Oke teman-teman, inilah Bon Jovi 2020, album paling akhir atau album terakhir yang dirilis oleh Bon Jovi pada tahun 2021 awal. Sebenarnya rilisnya Desember 2020, tapi baru mulai di-boomingkan pada tahun 2021. Dan seperti yang kita tahu, album ini tadinya harusnya dirilis pada bulan Maret tahun 2020, tapi ditunda karena adanya pandemi. Dan Jon merubah 3 lagu dan membuang beberapa lagu yang tadi udah dipersiapkan untuk album 2020 versi awal. Oke, kita bongkar ya, kayak apa. Ya, ini CD-nya menarik, menggambar, kayaknya ini untuk logo stiker bagus nih, Bon Jovi 2020, taruh di belakang mobil. Ya, di belakangnya adalah gambar personil Bon Jovi terkini. Ini gitaris yang baru, Phil X. Ini David Bryan, kalau saya nggak salah lihat. Ini Tico Torres. Ini Hugh McDonald, basis. Ini sisanya entah siapa, kayaknya personil baru. Jadi sekarang Bon Jovi jumlah personilnya 7 orang. Kita lihat ini 2 orang nih ngapain ada di band ini, tugasnya apa. Semoga ada informasinya di dalam ya. Tuh kan bener, ini stiker logonya Bon Jovi 2020. Tuh. Ternyata sampulnya cuma kayak gini doang. Gak ada tuh nih. Nih. Gambarin lagi. Tuh. Pasti buka. Bagus kan? Keren kan stikernya? Udah dibilang tadi. Ya, ini gambar muka dari album ini adalah gambar Jon Bon Jovi, nama lengkapnya. Sang vokalis lagi termenung. Sendirian, nggak sama teman-temannya. Mengingatkan kita pada album pertama Bon Jovi. Yang di situ juga memperlihatkan wajah sang vokalis satu badan utuh malah, tapi sendirian. Disampul, nggak sama teman-temannya. Saya juga jadi bingung ini. Karena dengan kondisi, dengan wajah Bon Jovi, dengan wajah si Jon doang di sampul album, ini jadinya album Jon Bon Jovi apa album Bon Jovi ya? Tapi kan sejak Richie Sambora keluar, Bon Jovi sama Jon Bon Jovi udah nggak ada bedanya, sama aja. Yang ngebedain albumnya Jon Bon Jovi sama Bon Jovi itu adalah permainan gitarnya sang vokalis Richard Sambora mah perenang. Richie Sambora ya. Oke, sebagai informasi Bon Jovi 2020 ini dirilis merupakan album ketiga apa kedua ya? 1, 2, 3. Album ketiga, ya benar. Album ketiga Bon Jovi tanpa Richie. Jadi ini Jon sendirian. Ya, dimulai halaman pertama dengan lirik lagu dari track pertama Limitless. Di sini ada kreditnya, siapa-siapa aja yang nulis. Ada Jon Bon Jovi, Billy Falcon sama John Sang.
Tidak ada satupun personil lain yang nulis, hanya Jon Bon Jovi doang, dua lainnya adalah produser. Dan seperti biasa liriknya rapih, ya, kemasan liriknya rapih. Lagu kedua Do What You Can, yang nyiptain cuma Jon Bon Jovi doang. American Reckoning juga sama, Jon Bon Jovi doang yang nyiptain. Makin yakin saya ini albumnya Jon, bukan albumnya Bon Jovi. Nah, di sebelahnya ini foto pertamanya adalah foto Bon Jovi original. Beda sama foto yang belakang. Kayaknya ini album dibikinnya 2 tahap deh. Kan albumnya ditunda. Nah, ini album ketika tahapan awal yang bikinnya cuma 5 orang ini kayaknya. Makin berkembang, yang bikin nambah. Makanya ada 2 pose atau poster, ada 2 foto bandnya. Nih lihat. Nah, ini personil inti nih. Ini Jon, ini Tico. Ini Tico. Ini Hugh McDonald, basis. Ini David Bryan, keyboardis, dan Phil Ek di gitar. Saya makin yakin ini dua kali bikin ini album dengan personil yang bertambah. Ya, benar. Selanjutnya ada Beautiful Drug di halaman selanjutnya, lagu keempat. Penciptanya hanya Jon Bon Jovi, Billy Falcon, sama John Sang. Selagi-lagi tidak ada personil lain yang terlibat. Gambar Tico ya, gambar Tico Torres lagi main drum. Lalu di sini ada David Bryan lagi main keyboard dan piano. Hugh McDonald sedang memainkan bass. Nah, ini nampaknya ini adalah personil asli nih yang dikasih prioritas pertama untuk ditulis, untuk ditaruh gambar fotonya. Lagu kelima, Story of Love, yang nyanyi atau nyiptain, yang nyiptain hanya Jon Bon Jovi. Let It Rain, lagu selanjutnya, Jon Bon Jovi doang juga yang nyiptain. Ya, ini adalah fotonya Opa Jon, masih still legend, dengan gaya nasionalis, kebanggaan khas anak dia ini dari mana? New Jersey. Dia megang gitar, main gitar dengan latar bendera Amerika. Nasionalis sekali, Om. Ya, benar. Setelah itu ada foto Jon Bon Jovi sendirian dengan latar belakang New York, kota New York. Kayaknya ini diambilnya belakangan karena mengingatkan saya pada apa ya? Pada video klipnya Do What You Can kalau nggak salah. Kayaknya barengan nih diambilnya nih. Ya, di halaman selanjutnya masih lirik lagu Lower the Flag judulnya, lalu ada gambar Phil X sedang bermain gitar, dan ini ada siapa nama personilnya ini? Ya, ini 2 personil barunya nih. Ini satu lagi gitaris juga. Saya curiga ini John Sang namanya. Coba kita lihat ada nggak nama personil ya. Benar. Tico Torres, Phil Ek, Everett Bradley, percussion, background vokal, dan yang terakhir John Sang. Benar, elektronik gitar. Ya, benar, elektrik gitar. Sorry, elektronik. Emang toko. Ada John Sang, elektrik gitar. Ini John Sang. Dan ini perkusionisnya. Entah kenapa Bon Jovi merasa perlu memasukkan orang sendiri untuk bermain perkusi. Padahal Tico Torres kurang apa jagonya. Ya, gambar selanjutnya adalah band lengkap, formasi band lengkap sedang berlatih memainkan musik, antara recording atau sedang berlatih memainkan album mereka ini. Di sebuah tempat yang sangat besar, kayak Abbey Road ya. Tapi nggak mungkin mereka rekaman di Abbey Road, karena Abbey Road ada di Inggris, mereka di Amerika. Kita lihat di belakang, di mana ini. Selanjutnya lagu Brother in Arms, lagu ke-9 yang diciptakan juga oleh Jon. Lalu juga Unbroken, juga diciptakan oleh Jon Bon Jovi. Asli ini album punya Jon doang, yang lainnya cuma numpang. Dan di halaman terakhir ada list thank you dan kredit. Kita lihat ya.
Ini jumlah personilnya, ini personil terbarunya. Produsernya adalah John Sang dan John Bon Jovi, benar berarti. Direkam di Ocean Way, Nashville di Tennessee. Sepertinya ini adalah foto ketika album ini direkam. Dan ketahuan lokasinya di mana ya. Direkamnya di 1, 2, 3, 4 studio di Amerika. Oke. Terakhir, personil mereka formasi terbaru dari Bon Jovi. Gokil. Ya, itu tadi Bon Jovi 2020. Album yang agak susah dibedain, ini albumnya John Bon Jovi atau Bon Jovi. Buat pendengar atau penggemar Bon Jovi formasi awal, tidak usah terlalu berharap banyak karena di sini Bon Jovi udah merubah style bermusiknya. Tapi buat pendengar laba yang masih menyukai warna vokal Bon Jovi dan rock pop ala John Bon Jovi, silahkan mencari album ini. Bon Jovi 2020. Om Aji ngepot. Om Ajing Podcast.